Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang ke-17. Hari ini juga adalah hari terakhir di bulan Juli dan merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, pernahkah Anda mengalami masa-masa di mana Anda merasa seperti berada dalam pengembaraan hidup yang panjang? Seperti Israel di padang gurun. Tidak tahu pasti kemana harus melangkah selanjutnya. Tetapi tahu bahwa Anda tidak sendirian. Kisah hari ini dalam kitab Keluaran menggambarkan betapa setia Tuhan menyertai umatnya dalam perjalanan panjang menuju tanah terjanji. Musa menegakkan kemah suci dan awan Tuhan menaunginya siang hari. Pada malam hari nyala api menjadi tanda kehadiran Tuhan. Inilah Shekinah, kehadiran ilahi yang melindungi dan memimpin. Dalam Katekismus Gereja Katolik 697, awan ini adalah simbol misteri kehadiran Tuhan, terang dan sekaligus tersembunyi. Seperti awan dalam transfigurasi atau pada saat Yesus naik ke surga, kehadiran Tuhan bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk diimani dan diikuti. Dan Yesus hari ini memberikan kita gambaran tentang kerajaan surga, seperti pukat yang menjaring semua ikan. Ada yang baik dan ada yang tidak baik, lalu dipilah. Gambaran ini sungguh menggetarkan hati. Tidak semua yang masuk jaring akan disimpan. Ada penghakiman dan ada penilaian. Tapi mari kita bertanya pada diri, apakah saya termasuk ikan yang baik? Apakah hidup saya menghasilkan buah kerajaan? Atau justru saya hidup sebagai ikan yang hidup untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan jaring kerajaan Allah? Saudara-saudari, Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, kerajaan Allah bukanlah tempat, melainkan kehadiran Allah sendiri yang menyapa dan menyelamatkan. Maka hidup dalam kerajaan sorga bukan nanti setelah mati, melainkan dimulai di sini dan sekarang, saat ini. Saat kita tinggal bersama dalam hadiratnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita renungkan, apakah saya membiarkan Tuhan menuntun langkah hidup saya seperti tiang awan dan tiang api menuntun Israel? Apakah saya mau terus dibentuk dalam jaringnya meski kadang tidak nyaman, agar hidup saya menjadi ikan yang baik yang layak disimpan dalam kerajaan? Jadi aplikasi hidup untuk kita sekalian adalah, mari kita jadikan hidup doa sebagai pusat perjalanan harian kita. Seperti kemah suci yang menjadi pusat tenda Israel, biarlah kehadiran Tuhan menjadi pusat keluarga dan karya kita. Dalam setiap keputusan, tanyakan dulu, apakah ini membuatku lebih dekat pada kerajaan Allah? Belajar memilah dan membimbing segala yang kita alami, mana yang berasal dari Tuhan, mana yang menjauhkan kita darinya. Hari ini mari kita menjadi tanda hadirat Allah bagi sesama. Jangan takut menjadi terang dan tiang penuntun bagi orang lain, walau kecil. Seperti awan dan api, kehadiran kita yang setia bisa menuntun orang lain pada kerajaan Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.